Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna. Kembali kita lanjutkan membaca salah satu risalah Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah yang bertajuk Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat. Hak-hak anak-anak atas para ayah dan para ibu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang beliau sebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, yang kesimpulannya bahwa kerusakan yang terjadi pada putra-putri kita, kerusakan mereka dari sisi akhlak mereka, agama mereka, mental mereka, itu disebabkan mayoritasnya adalah karena ayahnya. Disebabkan karena keteledoran atau pembiaran yang dilakukan oleh ayahnya. Dengannya atau karenanya anak tersebut tidak terkontrol, tidak terbina atau terbina. Si ayah yang cenderung mendukung segala sesuatu yang diinginkan oleh anaknya, bahkan yang didukung bukan hanya perkara yang positif saja, namun perkara yang negatif juga mendapat dukungan dari ayahnya. Bahkan sebagian orang tua memfasilitasinya. Maka yang demikian bukan bentuk dan wujud kasih sayang terhadap anaknya, namun itu adalah salah satu bentuk pembiaran yang akan merusak mental anak tersebut. Dia bukan menyayanginya, dia bukan menyayanginya, dia bukan mengasihinya. Yang seperti itu
bahkan dia telah merusaknya, menzaliminya. Maka dari itu Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari mengatakan idzan lil abna'i huququn ala abaihim yanbaghi mura'atuha wal qiyamu biha. Jadi bagi anak-anak atau putra-putri kita, mereka memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh para orang tua mereka, yang mana mereka harus menunaikannya, memperhatikannya. Lianna dzalika mimma sayus'alu anhu al-abdu yauma amamallahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hal itu termasuk perkara yang akan ditanya darinya seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sanatakallam an hadhil mas'alatil muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan permasalahan yang penting ini dan segala sesuatu yang terkait dengannya pada poin-poin yang berurutan. Yang pertama, ma'nal haqqi wal muradu bihi. Yang pertama, makna dari kata al-haq. Sebagaimana yang disebutkan topik dari risalah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari adalah al-huquq atau huququl aulad. Di sini disebutkan apa itu makna al-haq. Nahnu naqul innal abna lahum haqqun ala abaihim famal muradu bi kalimati haqqin. Kita mengatakan sesungguhnya anak-anak memiliki hak-hak ya, atas para orang tua mereka. Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat hak ini? Al-haqqu diddul batil. Al-haq lawan dari al-batil. Wa huwa ismun min asma'illah, dan dia juga merupakan nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Wa qaulul haqqu jalla wa ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala juga al-haq. Wa yutlaqul haqqu wa yuradu bihi al-adlu. Al-haq juga bisa dimaknakan dengan al-adl, keadilan. Wa yuradu bihil Islam, bisa juga dimaknakan dengan al-Islam. Wa yuradu bihi al-milk, dan al-haq juga dimaksudkan dengan al-milk, yakni hak kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdi, dan dimaukan juga dari al-haq adalah perkara yang telah ditetapkan. Wa yuradu bihi as-sidqu, juga yang termasuk makna dari al-haq adalah as-sidqu, kejujuran. Wa yuradu bihi al-maut, ya, dimaknakan juga sebagai al-maut, kematian. Wa yuradu bihi al-hazm, ya, al-haq juga dimaksudkan di sini al-hazm, yakni ketegasan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'nal haqqi. Dan yang selain itu berupa makna-makna al-haq yang mana dimasukkan pada makna al-haq tersebut. Barakallahu fikunna. Kemudian Syekh menyatakan wal haqqu huwa wahidul huquq. Al haq adalah
wahid dari al-huquq, bentuk tunggal dari al-huquq. Al-huquq itu bentuk jamak. Al-haq ini kalimat tunggalnya. Hadza min haitsul lughah. Ini maksud dari makna al-haq jika dilihat dari etimologi atau bahasa. Au min haitsu ba'dhu ma'anihi allati laha ta'alluqun, atau dilihat dari sebagian makna-maknanya yang memiliki keterkaitan dengan makna al-haq. Ya, tadi yang kita sebutkan adalah al-haq yang dilihat maknanya dari sisi bahasa. Amma min haitsu ta'alluqus syar'i, adapun ditinjau dari maknanya secara syar'i, annal haqqa yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu, bahwasannya al-haq itu dimaksudkan atas segala perkara atau segala sesuatu yang telah tetap hukumnya. Ya. Segala sesuatu yang telah tetap hukumnya. Wa ma'lumun annal hukma tsabita 'ammu min ayyakuna wajiban aw manduban. Dan yang perkara yang diketahui bahwasannya hukum yang tetap itu lebih umum. Lebih umum dari hukum yang wajib maupun yang mandub, yakni anjuran. Fal hukmu tsabitu qad yakunu wajiban wa qad yakunu manduban wa qad yakunu mubahan. Maka hukum yang tetap itu bisa dia sebagai hukum yang wajib dan juga hukum yang mandub, hukum yang sunnah, ya, yang dianjurkan jika dia dikerjakan mendapatkan ajr, jika ditinggalkan tidak mengapa. Atau hukum yang tetap itu bisa juga mubahan, ya, artinya boleh-boleh saja. Nah, wa min dzalika ma kharrajahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Maka contoh dari hal tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan juga Muslim di dalam kitab sahih keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Raddus salami wa iyadatul maridi wa ittiba'ul janazai wa ittiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atishi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 5. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari sebagai contoh tentang al-haq adalah sebuah hukum yang telah tetap, ya, baik hukum yang tetap itu berupa wajib atau sunnah atau mubah, ya. Salah satu contohnya hadis ini disebutkan hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam, ya. Jika ada yang mengucapkan salam, maka seorang muslim berhak untuk menjawab salam. Waalaikumsalam. Wa iyadatul maridi. Yang kedua adalah mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janaizi. Yang ketiga,
mengantarkan jenazah. Wa ijabatu da'wati, yang keempat, yakni memenuhi undangan. Wa tashmitul atis, yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Nah, fa kalimatu haqqin huna fi iyadatil maridi wattiba'il janaizi yuradu biha an-nadb. Maka kalimat hak pada hadis tentang hak muslim atas muslim yang lainnya, ya, pada kalimat hak huna di hadis ini, yaitu pada iyadatul marid, mengunjungi orang sakit, mengantarkan jenazah, ya, dimaukan kalimat hak pada dua amalan itu adalah an-nadb. An-nadbu, yaitu anjuran. Perkaranya sunnah. Jika ia kerjakan, ia akan mendapatkan ganjaran dan pahala. Jika ditinggalkan, tidak mengapa. Ya. Jadi hukum yang telah ditetapkan di sini hukumnya sunnah. Wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujubi idza kanat khassatan wa la yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha. Kemudian memenuhi undangan. Ya. Memenuhi undangan bisa jadi hukumnya menjadi wajib jika undangan itu adalah undangan khusus. Ini yang pertama. Undangan khusus. Undangan khusus, ya ini kita dapat undangan secara khusus ditulis nama kita di situ. Dapat kertas undangan atau berupa WA, ya, via Japri, khusus untuk kita. Itu wajib. Nah, untuk kita mendatanginya atau memenuhi undangan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Apa ada undangan yang sifatnya umum? Ada. Undangan sifatnya umum, misalnya disampaikan di masjid, misalnya sehabis sholat, misalnya ada pengumuman bahwasanya setelah sholat ini silahkan datang ke rumah saya, di sana ada acara ini dan itu. Atau kalau zaman sekarang di WA grup misalnya. Ini secara khusus. Maka hukumnya bukan wajib, sunnah. Nah, wala yujad biha munkarat tu'iqu ijabataha. Syarat yang kedua, undangan itu wajib dipenuhi jika tidak didapati padanya kemungkaran-kemungkaran yang bisa menghalangi hukum wajibnya. Ya. Wa qad takunu mandubatan idza kanat ad-da'watu 'ammatan ghaira makhsusa. Dan bisa jadi memenuhi undangan itu hukumnya mandubah, sunnah, anjuran, himbauan. Jika undangan itu ya adalah undangan yang umum tanpa dikhususkan. Barakallahu fikum. Wa amma tashmitul atis fa kalimatu haqqin atad huna ala ma'nal wujub. Adapun mendoakan orang yang bersin, maka kata hak dalam amalan ini ya datang dalam bentuk wajib. Nah, barakallahu fikum. Itu tadi adalah penjelasan tentang makna hak dalam penjelasan terkait tentang sebuah amalan atau sebuah hukum yang telah ditetapkan. Idzan hadhil ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin lida satanawalu fil muhadarati bi idnihi ta'ala jumlatan min huquqihim al-wajibati awil mandubah. Jadi makna-makna tersebut ya yang dimaukan dari kalimat hak. Bahasanya kalimat hak itu bisa wajib, bisa mandub, bisa
sunnah, bisa sebuah anjuran atau himbauan, bisa wajib, sebuah keharusan. Nah, sebab itu Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari membahas perkara tersebut dalam muhadharah ini, ya, ini muhadharah tentang hukukul aulad. Nah, sejumlah hak-hak mereka, yakni hak-hak anak-anak yang wajib maupun yang mandubah. Nah, ini saya sudah akan memasuki pembahasan hak-hak anak-anak, ya, atas orang tuanya, para ayah ataupun para ummahat. Nah, qala thaniyan taqwal aba tahfazul abna. Perkara yang kedua yang harus diperhatikan pada permasalahan hukukul aulad, selain dari makna hak tadi, apa yang dimaksud dengan hak, yang kedua, sebelum memasuki pembahasan rincian dari hak-hak anak-anak, maka perlu diketahui poin yang kedua ini. Apa itu? Taqwal aba tahfazul abna. Ketakwaan para ayah, ya, atau para orang tua akan menjaga anak-anaknya. Yaqulullahu azza wa jalla wa kana abuhuma salihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana abuhuma salihah, dalam surat Al-Kahfi. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya, menyebutkan salah satu kisah perjalanan Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir ketika mendapati sebuah bangunan, ya, atau tembok. Dikatakan kepada Nabiullah Musa, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok ini, ya, adalah milik dari dua anak yatim. Dua anak yatim di kota ini, ya, dan di bawah dari tembok tersebut adalah harta yang dimiliki oleh kedua anak tersebut, yang dahulu kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh, ya. Perhatikan ayat dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-82 ini. Kata Syekh, hadhil ayatul azimah fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula as-salihah yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Ayat ini, ayat yang agung ini, di dalamnya terdapat dalil yang jelas bahwa seorang yang saleh akan dijaga anak keturunannya, ya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi jalla wa ala wa ma kafa'ahu Allahu azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahwasanya ibadahnya kepada Allah azza wa jalla dan ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla serta balasan Allah azza wa jalla merupakan perwujudan dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakati ibadatihi lillahi, dan keberkahan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna dhalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyyatihi min ba'dihi. Bahwasanya hal itu, ya, hal itu mencakup mereka atau meliputi mereka dan berlanjut kebaikannya tersebut sampai ke anak keturunannya setelah mereka. Nah, bahkan setelah kematian mereka. Ka'ayyashfa'u lahu aw yushaffa'a fihim, seperti atau semisal mereka memberikan syafaat untuknya, atau mereka diberi syafaat karena mereka, karena anak-anaknya. Naam.
wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka ke derajat yang lebih tinggi di jannah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu ketakwaan para orang tua, ya. Ibadah yang dilakukan oleh para orang tua, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya, ya, memiliki hikmah atau memiliki faidah yang besar. Di antaranya apa? Di antaranya adalah dengan ketakwaannya itu anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak keturunannya setelahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dari ibadah dia yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi azza wa jalla, dan tentunya ibadah yang memang benar-benar disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan ada di antara para orang tua menganggap ketika ia menjalankan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, dengan sebaik-baiknya ibadah yang dia persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, hanya berhenti pada dia saja sebagai orang yang beribadah saja, tidak. Ya. Upaya para orang tua untuk mendekatkan diri kepada Allah, ketakwaan dia kepada Allah, dia menjaga perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, perkara yang halal ia ambil, ia makan, perkara yang halal ia cari, perkara yang haram ia tinggalkan, ia jauhi, ya, ia hindari. Itu semuanya barokahnya akan dirasakan oleh anak-anak mereka. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengawali perintah untuk menjaga kita atau menjaga diri-diri kita dari dahsyatnya api neraka dimulai dari kita dulu. Ya. Ternyata memang ada barokah dari ibadah tersebut. Nah, qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah wa kana abuhuma salihah, berkata Al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan makna dari ayat ini, ya, wa kana abuhuma salihah, dan dahulu kedua orang tua dari anak-anak tersebut adalah orang tua yang saleh. Qala hufidha bi salahi abihima, yakni kedua anak tersebut dijaga dengan sebab kesolehan kedua orang tuanya. Nah, sehingga sangat jelas sekali bahwa keberkahan dari ibadah seorang hamba, dia akan dijaga ibadahnya atau ibadah tersebut akan menjaga anak-anaknya. Nah, maka dari itu ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan menganggap ibadah itu hanya untuk diri kita saja. Lah. Ya. Kesungguhan para orang tua dalam beribadah. Ya. Ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Itu memiliki pengaruh yang besar bagi anak-anaknya. Nah, para ummahat, ya, jangan menganggap perkara ibadah itu adalah perkara yang remeh, perkara yang enteng, ya, perkara yang biasa-biasa saja, tidak. Nah, setidaknya para ibu bisa menjadi teladan yang baik bagi putra maupun putri mereka. Putra dan putrinya melihat orang tuanya merupakan orang tua yang rajin beribadah kepada Allah. Baik itu ibadah yang sifatnya sholat, puasa, atau ibadah-ibadah yang lainnya. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa,
ya, at-tarbiyah. Ya. Ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya. Si anak melihat pengaruh. Ya. Jika orang tua itu sibuk dengan ilmu, ya, sibuk dengan ilmu, si anak akan melihat ternyata kesibukan orang tuanya, ya, adalah dengan ilmu agama. Si anak akan sedikit banyaknya juga akan terpengaruh. Pengaruh yang baik tersebut akan bisa masuk kepada anaknya. Nah, namun bukan hanya kemudian kita menyibukkan diri dengan ilmu lalu kita lupa dengan anak-anak kita. Artinya, ya, misalnya coba para ummahat, ya, kaum muslimat menanyakan kepada para aba, ya. Kalau para aba ke masjid, ya, coba di cross check anaknya tadi di mana, bagaimana sholatnya, ya. Coba ditanyakan, apakah anak-anaknya ini mengganggu ketika sholat, ya, atau anak-anaknya, ya, menjalankan sholat sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama ini, ataukah dia bermain-main di masjid. Coba ditanyakan ke para abah, ya. Ini hak. Nah, hak ibu menanyakan bagaimana kondisi anak ketika beribadah di masjid. Maaf saja, banyak, ya, anak-anak kita ketika di masjid itu main-main. Nah, para ummahat muslimat bisa bertanya, bahkan berpesan kepada suami-suaminya, jangan berangkat dulu, tunggu anaknya. Ya. Jika memang punya anak yang mungkin aktif, ya, maksudnya, ya, gak bisa tenang. Ya. Nah, coba dipesan nih. Ya. Anaknya ketika habis sholat, suruh sholat sunnah. Dipeseni dulu sebelum berangkat. Kemudian berangkat bareng. Kalau tidak bisa bareng, ketika di masjid diperhatikan. Dicari anaknya. Oh, anaknya duduk di pojok. Dilihat. Dia apa? Sedang apa? Berzikir habis sholat, ataukah rame dengan teman-temannya, ataukah langsung lari keluar. Dicek. Nah, kalau dia tidak tahu, ketemu anaknya tiba-tiba di rumah, ditanya, kamu tadi sholat sunnah atau tidak? Tidak mengapa. Nah, walaupun hukumnya sunnah, tapi untuk pendidikan, membiasakan anak tersebut untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini merupakan tarbiyah. Jika para orang tua demikian, masing-masing orang tua, ya, karena konteks yang saya sampaikan di sini adalah dalam kajian ummahat, maka tolong para ummahat pesan sama suami-suaminya, para aba, ya, kalau ke masjid tolong dicek anaknya, ya, sudah sholat sunnah atau belum. Atau ketika pulang tanyakan kepada anaknya, sudah sholat sunnah kamu? Ya. Nah, kalau belum sholat sunnah, ayo sholat sunnah di rumah ini. Nah, besok sholat sunnah sekalian di masjid, baru pulang. Demikian. Dan ini adalah at-ta'awun. Kalau upaya untuk memerintahkan sholat sunnah itu dibebankan kepada para mudarrisin saja, ya, sedangkan para mudarrisin pun juga punya anak-anak juga yang harus diperhatikan di waktu di luar KBM, ya. Semisal asar, ya, maghrib, isya, subuh, ini kan di luar KBM. Tolong para orang tua memperhatikan ibadah anak-anaknya. Nah, kalau ada orang tua yang gelisah ketika dia beribadah kepada Allah, gelisah, tidak enak rasanya ketika dia ingat anaknya ini main-main enggak, ya, ketika di tempat wudhu kok ada air, mainan air, kok ada suara anak-anak, coba ada kegelisahan, ya, jangan-jangan anak saya ini, ya, ditanya, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini perhatian kita kepada anak-anak kita. Qala
Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah kama huwa zahir fahuma hufidha kama qala radhiyallahu anhu bi salahi abihima. Dan tidak disebutkan dalam ayat tersebut, ya, barakallahu fikum, kesalehan untuk kedua anaknya, ya, sebagaimana yang terdapat dalam ayat tersebut, ya. Wa kana abuhuma salihah, yang disebutkan adalah kesolehan kedua orang tuanya. Enggak disebutkan apa? Kesolehan anaknya, ya. Maknanya bagaimana di sini? Artinya anak tersebut dijaga lantaran kedua orang tuanya yang soleh. Dan ini zahir ayat yang disebutkan atau ayat yang tampak dalam ayat tersebut. Artinya sebatas orang tuanya yang soleh, anak ini pun dijaga karena kesolehan kedua orang tuanya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau orang tuanya soleh, ya, soleh bukan hanya untuk dirinya, soleh juga untuk keluarganya. Nah, ia menjaga dirinya dari api neraka dan menjaga keluarga, istri dan anak-anaknya, ya. Dia pasti akan dijaga anak-anaknya ini. Nah, qala al-Imam Muhammad bin al-Munkadir, innallaha la yahfadhu bihifdzir rajul, nah, as-salih waladahu wa walada waladihi wa duwairatahu allati fiha wa duwairati haulahu fama yazaluna fi hifdzin minallahi wa sitrin. Berkata al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menjaga dengan penjagaan seorang yang saleh, ya. Apa yang dijaga? Anaknya. Yani yang dimaksud di sini adalah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak yang saleh, ya, dengan penjagaan seorang yang saleh. Wa walada waladihi, dan Allah Azza wa Jalla akan menjaga anak dari anaknya, ya, ini cucunya. Wa duwairatahu allati fiha, dan juga keluarga, kerabat-kerabat dari anak-anaknya atau kerabat dari cucunya. Wa duwairati haulahu, ya. Wa duwairati haulahu, dan anak turunannya. Fama yazaluna fi hifdzin minallahi wa sidrin, dan mereka akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan pergaulan-pergaulannya. Nah, ini salah satu barokah ketika para aba, para ummahat benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah, maka keberkahannya tidak hanya selesai pada dirinya saja, namun juga dirasakan oleh anak-anak mereka, bahkan dari anak mereka, ini cucunya, atau keluarga dari anak-anak mereka dan cucunya. Terus seperti itu, keturunannya akan dijaga. Barakallahu fikunna. Naam. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di kitab tafsirnya, ya, kata beliau, fihi dalilun ala anna ar-rajula salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang yang saleh akan dijaga anak keturunannya. Wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafa'atihi fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah. Persis dengan penjelasan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Dan meliputi keberkahan ibadahnya itu di dunia dan di akhirat dengan syafaat, ya, syafaat kepada mereka serta ditinggikan derajat mereka
di jannah Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi. Litaqarra 'ainuhu bihim kama jaa fil Qur'an wa waradat bihi sunnah. Ya, agar menjadi sejuk kedua mata mereka sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan dalam sunnah, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim yang telah lewat penjelasannya. Wa hifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafadzatuhu 'ala tahqiqil ubudiyyati lillahi azza wa jal, dan dijagana seorang hamba pada dirinya dan juga dijaga atas praktek dan aplikasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khasyatuhu fir ridha wal ghadab, dan khawatirnya ya seorang hamba tersebut pada perkara ridha dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, wal qiyamu bihaqqillah, dan upaya untuk menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatah. Hal tersebut akan memberikan manfaat kepadanya dan manfaat kepada anak keturunannya, wa salahuhu wa khairuhu, dan kemaslahatannya serta kebaikannya biidznillah taala huwa khairun li abnaihi wa aqibihi. Hal itu atau hal tersebut adalah kebaikan bagi anak-anaknya dan hasil yang terbaik setelah mereka atau setelah kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjut